Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan, nggak begituan. Mati ya? Oh ya. Wis, ya. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu taubah utawi iki kubab mertelake taubat. Taubat tuh kalau ya atanya kan tak wikoyah itu baca ha taubah. Babu taubati utawi iki kubab mertelake taubat. Kala ngendika sapa ulama'u pira-pira ulama atau batu utawi tobat iku wajibatun wajib min kulli dzanbin saking saben-saben dosa. Fa ing kanat mongko lamun ana apa maksiatu maksiat ana iku benal abdi ing dalem antarane kawula wa benallah lan antarane Allah taala la tata'allaku kang hubungan apa ya kono al maksiat mau bihaqi adamin kelawan hake bangsana Adam. Falaha mongko iku tetep keduwene taubah salah satu surutin utawi ana telu pira-pira syarat. Ahadua utai salah suwijine salah satu surut iku ayuk laa yento bedol sapa kono abet bedol anil maksiati sange maksiat. Wasani utai kang kaping pindho iku ayung dama yento getun sapa kono abet getun ala fi'liha ing atase nglakoni maksiat. Wasalitu utai kaping telune iku iya zima yento nejo sapa kono abet oleh nejo ala yauda ing yento ora mbaleni sapa kono abet ilaiha marang maksiat abadan endalem selawas-lawase. Fa'in fukida lan lamun disepekake sapa adu salasati salah suwijine telu mau lam tasiha mengko rasah apa sing rasa tobate abet. Wa ing kana lamun ana pal maksiatu maksiat ana iku tata'allaku hubungan apa ya kono maksiat biadamin kelawan bangsa anak Adam fasurutu mongko utawi pira-pira syarate fasurutu mongko utawi pira-pira syarate maksiat iku arbaatun ana papat. Hadhi salah satu utawi ikilah syarat kang kaping telu. Wa ya bro'alan yento lebaran sapa kono abet. Oleh lebaran min haqqi sahibia saking hake kancane abet. Paingkanat mongko lamun ana apa kono maksiat ana iku malan berupa bondo ana wau utawa sepadane mal ya rudau mongko dibalekaken sapa kono abet ilahi maring sahib. Wa ing kanat lamun ana apa kono maksiat ana iku hada qadfin hate daleh wa nahwaulan sepadane hadda qatfin
ya makana mongko ngongangno sapa kono sira hu ing sahib minhu saking hadda qatfin atau laba atau mure sapa kono abet oleh mure afwahu ing jaluk ngapurane sahib wa ingkana lan senajan ana apa kono maksiat ana iku hebatan ngrasani Allah ya istahalahu mongko njaluk ngapura njaluk ngalalke supaya kono abet mau minha saking ghibah mau wajib bulan wajib apa ya tubayen tobat supaya kono abet oleh tobat min jami dunubi sanging sakabehane pira-pira dosa fa intabala tobat supaya kono abet min ba'dhiya saking sebagane adzunub ya sohat moko sah apa tobaté abet inda ahlil haqi ing dalem sandinge ahline hak mindalika dzanbi saking mengkono-mengkono dosa wa baqiyalan netepi alaihi ngatasé abet apa sing netepi al baqi dosa kang keri wa qatadharat lan terkadang tulung pinulung oleh tulung pinulung apa dalailul kitabi pira-pira dalile kitab Al-Qur'an wa sunatil lan hadis wa ijma'ul ulama wa ijma'ul ummah lan kesepakatane ummah ala wujubi taubati ing atase kewajibane tobat kala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Neng isor istaghfiru ya. Padahal ning nggon Qur'ane wa inistaghfiru ana nune. Ning nggon surat apa jenenge Hud ki ana fa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilai yumatikum mataan hasana ila ajali musama wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Kae anu aja di kae inistaghfiru ngono ya. Inistaghfiru lamono padha njaluk ngapura sapa kono sira kabeh robakum ing pangeran ira kabeh sumatubu mongko nuli tobat sapa kono sira ilahi maring roba. Surat surat Hud ayat ketiga. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa kono alladzina tubu padha tobato sapa sira kabeh ilallahi marang Gusti Allah taubatan kelawan taubat nasuhan kang murni. At-Tahrim ayat ke-8. Wa Nabi Hurairah ta'ala den riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa kono Abi Hurairah sami tumidanget sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa kono Kanjeng Nabi wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum. Wallahi demi Allah ini satemene ingsun iku la astaghfiru yakti njaluk ngapura sapa kono ingsun Allah ing Gusti Allah wa atu bulan tobat sapa kono ingsun ilai maring Allah fil yaumi ing dalem sedinane aksara rupane kang luwe akeh min sabina saking 70 apane marotan ambalane. Rawahu nyritakaken hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa an Aghri ni Yasar lan saking Aghr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu kala ngendika sapa kono Aghr
Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Ya ayyuhan nas eling-eling manungsa, tubu padha tobat sapa sira kabeh ilallahi marang Gusti Allah. Wastaghfiru lan nyuwun ngapurana sapa sira kabeh ing Allah. Fa ini mongko satemene ingsun iku atubu. Tobat sapa kono ingsun fil yaumi ing dalem sedina mi'atan ing 100 mi'ata marotin ing 100 ambalan. Rawa nyitaken hadis sapa Muslim. Wa Nabi Hamzah talan terang saking Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah kang dadi pelayane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyam muga-muga ngetehaken bendu sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Hamzah. Kala ngendika sapa ya kono Anas, kala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, lillahu afrahu bitobatin abdihi. Lillahu yakti utawi Allah iku afrahu luwe bunga bitobati abdi kelawan tobate kaulane Allah min ahadikum saking salah sijine ira kabeh sakata kang gugur apa ya kono sakata kang gugur sapa kono ahad ala bairihi ing atase untane ahad waqat adzalan temen-temen kelangan sapa kono ahad hu ing bair fi ardi falatin ing dalem bumi ana ora-ora mutafakun hada mutafakun alaih mutafakun kang disepakati apa alaihi ing atase hadis apa alaihi ing atase hadis. Bair iki unta Pak apa Pak sing ala bairi iki unta Pak unta bairun unta. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menerangkan tentang tobat. Para ulama memberikan pembicaraan tentang tobat itu hukumnya adalah wajib. Bertobat tentang dosa-dosa yang telah dijalankan. Fa in kanat masyatu bainal abdi wa bainallah taala, maka apabila maksiat itu dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, maka syarat untuk bertobat itu ada 3. Jadi la tata'alaku bihaqi adamin ini tidak membicarakan tentang kemaksiatan atau kesalahan yang berhubungan dengan hakul adami. Ini yang berhubungan dengan hakullah. Nah, kalau mau tobat itu ada 3 syarat. Yang pertama yaitu ayyukli'a anil maksiat. Harus kita cabut dari kemaksiatan. Ayyukli'a anil maksiat. Yang kedua ayyang dama ala fi liha. Yang kedua yaitu merasa getun. Merasa getun itu merasa apa ya? Merasa menyesal, merasa kecewa, sama. Merasa kecewa atas perbuatannya tersebut. Yang ketiga ayyazima ala yauda ilaiha abadan. Dia bermaksud selama-lamanya tidak ingin mengulangi lagi tentang kemaksiatannya tersebut. Maka kalau tobat ini tidak disertai dengan 3 syarat ini, maka tobatnya tidak sah. Kalau
tobatnya itu apa itu salah satu itu dijalankan, tidak mau mengulangi lagi atau merasa dia itu kecewa dan lain sebagainya, salah satu kok ada yang masuk, itu tobatnya sah, akan tetapi tetap masih berhubungan yang lain gitu. Jadi kalau ketiga-tiganya itu tidak dilakukan, maka tobatnya tidak sah. Fa in fuqida ahadu salasah lam tasihah taubatuhu. Jadi kalau ada orang keplek ya, tapi karena melihat kartunya jelek, astagfirullahaladzim kayak gitu, masuk di laptop. Ucapannya bagus, tapi diucapkan di tempat itu. Wong kita aja misalkan ya punya uang banyak, tapi hasil curian terus buat ibadah ke masjid, itu dapat enggak? Dapat pahala enggak? Hampir sama itu. Apalagi melakukan keplay, astagfirullahaladzim. Kalau bisa ya keplay jangan nyebut-nyebut itu. Tobat itu wah sangat penting sekali ini. Jadi kenapa seorang waliullah ya sampai padahal ibadahnya kelihatannya wah nggak pernah leren ya. Wong sholatnya disambung-sambung maghrib, sambung isya dan lain sebagainya, ketungkul gini terus. Tapi kenapa dia masih nangis-nangis, masih anu? Karena belum pasti tobatnya dia itu diterima. Kalau dia tahu diterima ya mungkin enggak usah tobat lagi. Itulah manusia seperti itu wong. Nah itu nanti di bawah ini diterangkan tobatnya Kanjeng Nabi, istighfar sama tobatnya itu setiap hari 100 kali. Sab'ina itu 70 itu lebih tinggi lagi. Berarti sampai kalau Imam Muslim sampai 100 kali setiap hari. Nah, kekurangannya Nabi Muhammad itu apa sebetulnya? Terus sekarang fa'inkanat al-maksiatu tata'allaqu bi'adamin. Dan apabila kemaksiatan itu ada hubungannya dengan anak Adam, maka syarat yang ketiga itu masuk di situ. Terus ditambahi satu, yaitu berarti syaratnya ada 4. Yang keempat yaitu wa yabro'a min haqi sohibiyah fa in kanat malan onahwahu ruddahu ilai. Dan apabila dia minta kadang mati kadang enggak anu. Oh. Syarat yang keempat yaitu wa yabru'a min haqqi sohibiyah. Bahasanya kita harus lebaran daripada hak-hak yang dimiliki oleh teman kita. Maka apabila kesalahan kita terhadap temannya itu berupa harta benda atau sejenisnya, maka harus dikembalikan. Misalkan kita hutang sama teman tuh 50.000, sudah lama tidak dikembalikan. Nah itu sebelum kita meninggal dunia kita harus tobat. Syaratnya tobat gimana? Uang yang 50 itu harus dikembalikan. Kalau utang apa itu salah kepada Allah, minta ampun mungkin langsung diampuni. Tapi kalau hakul adami, selagi kita tidak minta halalnya, maka kita tidak gugur tidak gugur dosa yang dimiliki
dimiliki dia kepada temannya tersebut. Makanya kalau utang tuh harus disaur. Kanjeng Nabi aja kalau ada orang utang terus suruh nyolati, ada mayit yang punya utang suruh nyolati nggak mau. Itu masalahnya utang tuh wah hebat sekali. 50 rupiah. Dan misalkan nggak punya kita ibaratnya harus apa itu minta halalnya, mbak disake ya, mbak dihalalkan ya. Yang 50 itu saya baru keadaannya seperti ini dan lain sebagainya. Terus dia minta, oh ya nggak apa-apa sama temen. Nah, itu sudah halal, berarti nggak ada hubungan dengan hakul adami lagi. Terus itu yang berhubungan dengan harta benda. Dan apabila ada hubungan dengan had dalah ya, seumpama ada seorang bilang, kamu tadi malam ngerjain cewek itu ya, itu namanya menuduh tanpa saksi, menuduh tanpa melihat sendiri dan lain sebagainya. Kok berani-beraninya bilang gitu, ternyata dia tidak menjalankan seperti itu, kita itu tetap bersalah sama orang yang dituduh itu. Nah, makanya kita harus minta maaf kepada dia. Oh, tadi malam tuh saya minta maaf. Atau lama berjalan, terus kita temuin sebelum kita meninggal dunia. Itu namanya tobat yang berhubungan dengan hatfu qadfin. Atau apabila kita itu menceritakan terhadap temannya, menceritakan tentang kejelekannya, itu jangan percaya sama itu dan lain sebagainya. Padahal itu nggak terasa. Kadang-kadang kalau sudah biasa hibah ya, biasa ngandani menceritakan kejelekannya temannya, itu udah terbiasa. Wah, nah itu malaikat raqib dan atid itu mencatat yang jelek tuh. Malaikat atid enggak ada satupun yang tertinggal dari perkataan kita. Makanya kita itu harusnya taubatan nasuha ya seperti ini. Kalau ada sisa-sisa yang seperti ini, nanti di akhirat di yaumul qiyamah menjadi timbangan kita berat, jadi enggak berat ya seperti ini. Hibah itu wah hebatnya bukan main. Seakan-akan kita susah-susah beribadah kepada Allah diberikan pada orang-orang yang dijelek-jelekin itu. Padahal sekarang tuh media atau koran atau apalagi medsos ya, wah sudah biasa seperti itu. Nah, makanya walaupun biasa, setelah kita mengetahui paling enggak dikurangi. Eman-eman ibadah kita nanti di yaumul kiamah dikurangi pada orang-orang yang kita ceritakan itu. Terus wajibu ayatuba min jami'i dzunub. Kita itu diwajibkan bertobat atas semua dosa-dosa. Fa in taba min ba'diha soha tobatuhu. Maka apabila tobatnya itu dilakukan sebagiannya, nah, tobatnya itu tetap sah, cuma yang lain belum dihalalkan ya belum halal. Inda alil haq min dalika dzanbi. Ini menurut ijma'ul ummah ala wujudi taubah. Menurut dalil-dalil kitab Al-Quran maupun menurut hadis maupun menurut ijma'ul ummah atas kewajiban daripada melakukan taubah. Di Al-Quran disebutkan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun
la'allakum tuflihun. Wahai tubuh, kita sekalian disuruh melakukan tobat keseluruhan, jami'an keseluruhan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Kalau situ mau melakukan tobat agar kalian sekalian tergolong orang-orang yang beruntung. Lah surat An-Nur ayat 31 ini asbabun nuzulnya yaitu dari, saya nukil dari kitab yang lain itu dari Hadrami radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang wanita yang mengenakan 2 buah gelang diletakkan di kakinya. Terus dia buat jalan, banyak orang, kakinya itu digeduk-gedukan gini biar suara. Yakni dia itu mempunyai sifat yang pamer, biar orang lain iki lho saya punya emas gede, punya emas lah dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin ada yang lebih tinggi lagi, ada seorang yang beli mobil Alphard seumpamanya. Mobil Alphard kan setiap orang tahu harganya mesti tinggi. Terus ada segerombolan orang yang kenal dia hanya dibeli aja tapi enggak menyapa. Kalau menyapa monggo Pak, atau mari Pak. Kalau jangan mari Pak, ya itu bagus, rendah hati. Tapi kalau cuma ngebel tidak menoleh, ya, ini loh saya punya ini ya, itu yang tidak boleh. Nah terus ayat ini temurun disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwa perbuatan seperti itu harus kita tobati, jangan menyinggung orang lain. Padahal kelihatannya enggak masalah seperti itu ya. Kalau orang Jawa bilang itu angkeh, kemliti ya. Nah, itu perbuatan yang seperti itu ditegur oleh Allah. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau situ mau beruntung, jangan sampai yang seperti itu dilakukan gitu. Terus wa anis taghfiru rabbakum sumatubu ilallah. Dan kemudian kita kamu sekalian disuruh minta ampun kepada Tuhanmu sekalian. Terus kita disuruh tobat kepada Robnya. Jadi kalau ada istighfar, gandengannya dengan tubu ilaihi. Istighfar terus minta terus dia melakukan tobat. Ini terdapat di surat Hud, di mana surat Hud itu diturunkan di Mekah ya. Ada 123 ayat. Tapi kalau yang ayat yang surat An-Nur tersebut ini diturunkan di Madinah, jumlah ayatnya ada 64 ayat. Kenapa dalam kitab ini kok cuma dicontohkan petil-petilan aja. Lah ini kan yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan tobat. Jadi asbabun nuzul juga gitu, ada kaitannya dengan ayat ini. Baru ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu enggak semua punya asbabun nuzul, enggak. Ada yang punya, ada yang tidak gitu. Terus ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, orang-orang yang beriman,
Nah, kata-kata ya ayyuhalladzina amanu pasti ayat ini diturunkan di Madinah. Kalau ya ayyuhalladzina kafaru diturunkan di Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, kamu sekalian disuruh bertobat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubatan nasuha itu taubatan yang betul-betul murni. Lah tentang ayat-ayat di atas tersebut menunjukkan bahwa kita itu suruh bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengenai surat istighfaru rabbakum tsumma tubu ilaihi ini adalah agar kita apa? Agar kita itu akan mendapatkan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan dia akan memberikan karunia kepadanya setiap orang yang berbuat baik. Jadi apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau buat pegangan kita akan mendapatkan karunia-Nya. Terus ayat yang ketiga yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Lah asbabun nuzulnya daripada ayat ini yaitu diriwayatkan dari Abi Hurairah ya. Abi Hurairah Rasulullah bersabda, semua umatku, umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk surga. Semua umatnya Kanjeng Nabi akan masuk surga. Dia yang masuk surga itu adalah orang yang mau taat kepadaku. Tapi ada yang tidak mau masuk surga. Siapa itu? Orang yang durhaka kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu kalau ini adalah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi tapi tidak mau melakukan. Nah itu orang yang durhaka seperti itu tidak akan masuk surga. Karena dia berkhianat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang penjelasan daripada hadis-hadis yang ada hubungannya dengan taubah. Hadis yang dari Abi Hurairah, bahasanya Abi Hurairah ini pernah mendengar Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, wallahi ini la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina maratan. Jadi wallahi, demi Allah, sungguh saya minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah di dalam satu harinya lebih banyak daripada 70 kali. Waktu kemarin tuh udah diterangkan oleh Abina kita ya, 70 kali. Setiap hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu setiap harinya lebih daripada 70 kali minta ampun dan tobat kepada Allah. Ya kalau kita nggak bisa 70 ya kita 5 atau 10 udah lumayan. Astagfirullahaladzim. Nah itu kan kalau nganu 3 kali ya. 3 kali kalau dijumlahkan 5 kali berapa? 15 dah lumayan tuh.
Terus hadis yang diriwayatkan Aghor bin Yasar al-Muzani bahwasanya Rasulullah pernah berkata, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa ini atubu fil yaumi ma'ata marrah. Yang depan diriwayatkan oleh Imam Bukhari lebih daripada 70, yang di bawah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebanyak 100 kali. Tentang 70 atau 100 yang penting kita lakukan, walaupun itu sedikit tapi kita istiqomah dilakukan terus, tapi diniati saya itba Nabi ya. Akhirnya besok di yaumul kiamah akan diakui umatnya karena kita melakukan meniru daripada perilaku kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini udah jelas hadisnya, terus kita lakukan terus istiqomah, insya Allah di yaumul kiamah kita akan diakui umatnya kanjeng Nabi, akhirnya mendapatkan syafaatul udma terwujud gitu. Terus mengenai riwayat Abi Hamyah, dari hadis riwayat Abi Hamyah Anas bin Malik Al-Ansori, di mana sahabat Anas itu menjadi, kalau sini ya apa, khotim itu apa ya, pesuruh itu apa ya, ya pesuruhnya kan Rasulullah SAW. Dia pernah dengar tentang Rasulullah SAW berkata, lilahu afraku bitobati abdihi min ahadikum sakota an ba'irihi wa qaddalalahu fi ardi falah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih suka kepada hambanya yang hambanya itu minta, yang hambanya itu berbuat tobat kepadanya. Lah kesukaan daripada Allah itu kalau kita bandingkan dengan unta ya, unta yang hilang itu belum apa-apanya. Min ahadikum sakota ala bairi, ini maksudnya mencontohkan kalau kesukaan Allah terhadap tobatnya hamba itu kalau dibandingkan dengan hilangnya unta itu, hilangnya atau misalkan disodakokan itu masih suka daripada tobatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam hadis itu disebutkan mantobat sariratuhu humidat siratuhu. Barang siapa mau bertobat kepada Allah, humidat siratuhu, maka terakhirnya akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kita maksiatnya besar sekali, kalau mau mati lah maca Allah aja dakhulal jannah kok, gimana ya? Karena itu merupakan senjata tobat, terumuni Allah dan lain sebagainya, itu merupakan senjata bagi orang mukmin. Maka kalau ada orang mau meninggal, entah itu temannya atau saudaranya atau orang tuanya, kita talkin, kita ajari ya. Ajari, suruh bilang Allah. Kalau nyawanya sudah mau nganu parah kan, panjang-panjang nggak boleh, malah nanti berhenti. Allah. Nah itu saya pernah ada temen tuh nganu ya, temen tuh orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah anu lah, tapi orangnya agak kaya itu. Saya suruh nggak sholat, ya udah bilang Allah gini aja, sampai gini bilang Allah sampai kapalan ya. Nah ditunjukkan saya
sampai dia nyetir mobil tuh ya, tabrakan mobilnya itu mobilnya yang parah. Dia tidak apa-apa sampai voltasnya itu gede-gede. Loh, kamu nggak apa-apa ya? Gara-gara gini, yakin lafal Allah, 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 gini aja. Gini terus. Nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah anu itu orangnya. Hanya bilang Allah, 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 gini aja. Sampai dia itu kemana-mana selamat. Wedelah kan ya, waduh, saya cuma ngijayai satu, bilang Allah, Allah, gini aja. Allah, 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 kan nggak berat tuh. Akhirnya kemanapun dia gini terus, Mak. Akhirnya dia diselamatkan oleh Allah SWT itu di dunianya, belum di akhiratnya. Makanya kalau orang membaca Allah itu, terakhirnya membaca Allah itu dijamin masuk surga, dakhulal jannah, walaupun neraka dulu. Tapi kan masih lumayan, kalau selama-lamanya di neraka terus gimana? Wah, neraka itu panasnya bukan main. Orang ahli neraka itu ya, kalau dia tidur di dunia dikasih mawa itu bisa tidur. Saking panasnya neraka jahanam itu, saking panasnya bukan main. Sehingga orang-orang yang ahli neraka jahanam itu diletakkan di dunia, di mawa itu, padahal kalau di dunia kita selamat rokok aja udah panasnya bukan main ya. Di dunia bisa tidur loh. Karena udah terbiasa panasnya bukan main. Nah ini ya bukan anu ya, kita mengingatkan, saling mengingatkan supaya iman kita menjadi tebal. Walaupun nanti tetap nganu lagi ya, tapi kalau pernah diingatkan itu biasanya teringat lagi. Ngecas lagi, connect lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.